Baik teman-teman, kita lanjutkan. Jadi kemarin kan kita membuat template untuk dosen ya. Nah, di sini pada tutorial hari ini kita akan membuat list dosennya ya. Jadi kita akan membuat list dosen. Nah, di sini saya sudah menambahkan 4 ya. Jadi kan awalnya hanya Budi, sekarang saya tambahkan 4 nih datanya. Nah, nanti data ini akan kita tampilkan di page-nya list dosen. Nah, nanti tabel listnya di sini nih. Jadi yang kita buat kemarin itu hanya untuk perorangannya, yang untuk ininya. Nah, kemarin kita buat ini nih. Nah, nanti kita selanjutnya ingin buat list dosen. Oke, kita buat ya. Saya tutup. Nah, cara membuatnya itu teman-teman bisa menggunakan pods lagi ya. Nah, ini masuk ke pods ini, pods admin. Kemudian itu klik pods template, kita klik. Nah, kemudian kita akan membuat template baru. Nah, kita klik add new ini. Nah, kemudian kita tambahin nih nama template-nya. Ini saya beri nama template list dosen. Nah, kemudian ini klik referensinya. Kita menggunakan data yang mana? Kita menggunakan data dosen ya. Itu yang di pods-nya ini. Kita menggunakan data dosen. Nah, ini field-nya yang nanti kita panggil. Yang ingin kita tampilkan yang mana? Nah, kemudian ini kita buat tabel ya. Kita buat tabel menggunakan HTML. Ini saya pause dulu. Nanti teman-teman bisa copy saja. Oke, nah ini tadi saya pause ya. Nah, ini jadinya kayak gini nih. Nah, nanti teman-teman buat aja table ya. Seperti ini. Nah, ini saya ingin menampilkan nanti di list itu ada nama dosen, kemudian itu NIDN, kemudian itu jabatan opsional dan sertifikasi dosen. Nah, kemudian untuk tbody-nya nanti ini kita mengambil dari field-nya ini ya. Nanti kita panggil field-nya. Kemudian tfood-nya ini sama. Jadi ada nantilah kita lihat langsungnya hasilnya. Nah, di sini teman-teman langsung panggil aja nih si field-nya yang ingin ditampilkan. Nah, di sini kan field-nya nama kan. Field-nya nama. Kemudian itu ini field-nya NIDN. Kemudian itu yang ini field-nya itu jabatan fungsional. Dan yang terakhir itu adalah sertifikasi dosen. Kayak gini. Nah, ini kita publish dulu nih. Kita klik publish. Nah, ketika sudah dipublish, ini yang kita buat ini ingin kita taruh di data dosen kan, di data dosen ini. Pilih list data dosen. Di list data dosen. Nah, ingin kita taruh di sini kan. Nah, cara naruhnya itu kita buat post ya. Buat page maksudnya. Page-nya ini kita klik sini. Nah, kita buka di new tab. Nah, kemudian kita pilih list dosen ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih. Kalau kita klik Budi di sini, ada nggak kira-kira datanya? Nah, ini ada nih si Budi. Tapi ini seharusnya di sini list dosen dong. Iya nggak? Maksudnya agar penulisan URL-nya rapi. Jadi si list dosen itu di isinya ada Budi. Ini data dosen nih. Dengan kalau kita cari data dosen kayak gini. Salah.
Nah, kalau kita cari data dosen di URL ini nggak ada nih, kosong. Nah, jadi kita siasati aja ininya. Nah, kita ubah aja ini ya, jadi data dosen. Kita klik edit nih. Ini titelnya nggak apa-apa list dosen, tapi ini slotnya kita ganti menjadi data dosen. Update dulu. Update. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini nih. Kira-kira sudah ada nggak isi dari list dosen? Nah, jadi ketika klik Budi, nanti tab listnya di sini. Jadi ketika masuk ke URL Budi, nah itu jadi rapi ya. Jadi rapi nih. Nah, rapi. Jadi kalau kita balik ke data dosen itu isinya list dosen. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin mengisi listnya tadi ya, yang sudah kita buat ini. HTML-nya kita ingin masukkan ke listnya. Nah, kita klik aja ini, klik. Nah, kemudian sudah muncul nih. Nah, terus itu kita bagaimana caranya? Nah, kita balik lagi ke pods-nya ini. Balik. Nah, scroll ke bawah nih. Scroll ke bawah. Di sini kayaknya. Mana ya? Gimana lihat? Tunggu saya pause dulu ya. Oke. Nah, ini ada restrict access ini ya. Nah, ini teman-teman klik. Biasanya sudah kebuka sih, mungkin tadi saya tutup. Nah, ini ada yang namanya pod source code. Source code ini ya. Ini diklik. Nah, kemudian itu kita pilih yang ini, list multiple pods item ya. Nanti kalau yang lainnya teman-teman bisa pelajari aja ya. Tapi untuk tutorial ini kita bukan list multiple pods items. Nah, kemudian itu kita pilih datanya dari mana nih? Datanya dari data dosen ya. Kemudian itu template-nya menggunakan template yang mana? Karena kita ingin menampilkan list dosen, jadi kita pilih yang template list dosen gitu ya. Nah, kemudian itu limitnya di sini misalnya saya buat 100 ya. Jadi akan ada 100 data ke bawah. Nah, kemudian ini klik insert. Ini insert nih, kita klik. Tunggu dulu, kenapa dia nggak muncul? Tunggu, saya pause dulu ya. Oke, ternyata ini kita refresh dulu ya. Kita refresh dulu, teman-teman refresh kalau misalnya error. Nah, kemudian kalau sudah di refresh itu nanti akan muncul ini. Nah, nanti terus teman-teman klik yang kayak tadi ya. List multiple, kemudian itu data dosen, template list dosen, itu limitnya 100 gitu. Insert. Nah, kemudian ada nih si pods ini nih. Nah, ini kita cut ya. Kita taruh di page-nya ini ya, list dosen, kita taruh sini, kita paste ya. Paste. Nah, akan muncul short kode gini ya. Nah, kemudian teman-teman update nih, update. Diklik update. Nah, kalau sudah, nanti kita balik ke sini, kita refresh ya. Kita refresh. Nah, hasilnya kayak gini nih. Kayak gini nih. Nah, tapi kok ini berulang gitu ya. Maunya kan nama dosen, kemudian itu Budi, Hadi, Hana, kemudian Hani gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita balik lagi ke pods ini ya. Kita balik lagi ke pods. Nah, di pods itu ada fitur yang namanya before dan after. Nah, coba nanti kita jelaskan, kita tulis aja dulu ya. Jadi before itu kita taruh di sini. Ini siku, kurung siku gini. Dan itu tulis before gitu ya. Nah, kemudian itu ini penutupnya kita taruh di sini. Di sini. Di bawahnya nih, tebadi. Tutupnya di sini.
before. Nah, kita taruh di sini before. Kemudian afternya kita taruh di sini. Di atasnya penutupnya t-body ini kita taruh after. Kemudian penutup terakhirnya di sini after juga. Nah, kemudian itu di update. Saya charger dulu ya. Oke. Nah, kalau sudah begini, sudah kita update tadi, kita balik lagi ke sini. Dan kita refresh. Nah, nanti maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, segini kan sudah bagus. Nah, ini kan si apa namanya T-footnya kan ini T-foot dan ini T-head, ini T-bodinya ya. Ini T-head ini, kemudian itu T-bodinya ini, kemudian T-footnya ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, agar kalian nggak bingung kalau ini bukan, ini adalah T-foot, ini ditebalin aja juga bisa ya. Caranya itu tinggal ke T-footnya ini, T-foot, kemudian tambahin style ya, sama dengan gitu ya. Kemudian itu text text decoration. Bukan teks tapi font weight gitu. Tebalan fontnya adalah bold gitu. Kayak gini kan, gua update. Setelah diupdate kita balik ke sini, kita coba refresh. Nah, itu jadinya kayak gini. Nah, untuk tutorial hari ini hanya menampilkan list ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat search dan export pada data tabel yang sudah kita buat tadi ya.